Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When an architect design, he or she might be designing for himself or herself. Maksudnya bisa bikin rumah sendiri, gitu kan. But in most of the time, he or she will design for someone else or a group of people, or maybe designing for sale. But it is necessary, sangat penting bagi kita untuk memahami orang lain. Saya pernah kena batunya, gitu, dan kelihatan bagus, gitu. Once I was completing the preliminary design of a very big mosque in UGM. Masjid kampus UGM itu luasnya sekitar 12.000 meter persegi, gitu kan. Lalu diminta mendesain masjid 12 kali 12. Ya, kacang goreng. Piece of cake. I thought 12,000 square meter compared to 12 by 12 meter is nothing. And the committee, the takmir, asked me, it will be 2 levels. The upper is for mosque, di atas untuk masjid, and the lower one is for ruang serbaguna, a multi-purpose hall. And I didn't ask anything. Ya ruang serbaguna ya aula lah, gitu kan, untuk macam-macam pertemuan, for many purposes of meetings. Arsitek hebat kok masih tanya-tanya kayak gitu kan, malu kan. Dan ternyata memang malu. Ketika saya membuat ruang kosong 12 kali 12 meter persegi, takmirnya ketawa, hahaha, sialan ini. Masa arsitek keren diketawai. Ternyata memang saya salah. Ini ruang serbaguna mas. Lah ya ini ruang serbaguna itu kayak gini nih, gitu kan. Dengan penuh semangat saya menjelaskan bahwa yang namanya ruang serbaguna itu ya ruang kosong, nanti bisa untuk meeting, untuk arisan, untuk rapat atau pengajian atau apalah itu. Enggak, ruang serbaguna itu ya gini loh mas. Kalau hari Sabtu kita itu punya program untuk pengobatan konsultasi dokter gratis gitu ya. Terus nanti kalau hari Ahad itu pengajian, kalau sehari-hari itu untuk titipan sepeda. Nah toilet itu perlu banyak karena income kita itu dari menyewakan toilet. Terus kalau jangan lupa kalau Idul Adha itu nanti untuk motong-motong daging kurban itu loh, sehingga mudah dibersihkan. That's serbaguna in the real sense, gitu kan. Nah tapi karena tadinya aku sok-sokan merasa paling tahu buat serbaguna maka I didn't ask anything dan tancap gitu aja. Nah hal seperti itu sangat mungkin terjadi di dalam banyak kesempatan, sehingga kita sangat penting untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan, gitu kan. Apalagi untuk fungsi yang sudah berjalan selama ini, aktivitas yang bukan mulai dari nol. Kita seringkali sebagai arsitek itu agak, kita kan yang paling tahu, mereka itu awam. Kita yang paling paham. Sehingga kita perlu untuk tahu apa yang dimaui. That's not. Kalau itu kalau nggak dilatih seringkali tidak mudah gitu. Suatu ketika Pak Hanif dan teman-teman itu ngerjain saya luar biasa. Mas, Pak, waktu itu Merapi lagi erupsi lagi, saya lagi sibuk ngurusin macam-macam, disusul malam-malam. Pokoknya harus mau desain kan. Apa tuh? Jadi perusahaan Pak Hanif itu isinya ada arsitek kira-kira 20 gitu. Arsitek 20 ngerjain arsitek tua 1 gitu. Mempekerjakan aja. Desainkan museum. Arsitek would love, arsitek itu suka kalau mau museum itu kan keren gitu ya. Kalau masjid tadi kan mendesain museum itu kan keren loh. Gua nanti bisa terkenal itu. Oke lah, walaupun aku lagi jungkir balik akhirnya mendesain museum. Museum apa ya? Terserah kok. Mana ada museum terserah gitu kan? Ada museum senjata, ada museum wayang, museum batik, museum terserah emangnya ada? Nggak ada tuh.
Museum Patah Hati aja ada kok gitu kan. Kemarin teman saya barusan nonton di Museum Neraka. Syaiton isinya itu. Mungkin di depannya ada contoh-contoh kemaksiatan yang dapat membawamu ke neraka gitu misalnya. Itu kan penting untuk kita ketahui gitu ya. Nah, dalam situasi seperti itu artinya ada ketidakjelasan itu kan sangat penting untuk investigasi lebih lanjut. Sebenarnya museum apa tuh yang dimaksud? Anda punya apa? Terus harapan-harapannya seperti apa? Sehingga kita nanti bisa menyiapkan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Sangat mungkin kalau tadi yang di kasus pertama yang masjid itu kan takmirnya paham, aku enggak gitu kan. Yang kedua kita sama-sama enggak paham. Jadi tidak selalu klien itu otomatis atau serta-merta paham. Nanti Anda akan berhadapan juga dengan cara-cara gimana ya untuk make them aware of such situation sehingga bisa memberikan input yang terbaik untuk kita. Karena kalau tidak nanti ya cuma muter-muter aja gitu kan. Museum terserah siapa ya? Terserah kamu siapa? Gak ada selesai-selesainya tuh itu. Di mana? Di hatimu. Mumpung baik. Nah, we are going to design with participatory design approach in a particular regional context untuk menciptakan suatu tempat, place making. Place making nanti kita akan singgung sedikit dan nanti akan ada rekaman kuliah yang baik gitu. Kita akan segera aja, kalau nanti aku malah jadi terserah rasanya. Nah ini silahkan nanti filenya sudah saya share. Saya tidak akan membacanya satu-satu, tapi bahwa intinya Anda diharapkan dapat memahami dengan baik di tengah ketidakpastian tersebut, maka apa yang bisa kita jadikan pegangan dalam merancang. Kita sengaja mencarikan fungsi-fungsi yang bukan terminal tipe C yang sudah jelas gitu kan, tapi justru hal-hal yang masih membuka peluang untuk nanti Anda akan kembangkan lebih lanjut bersama-sama dengan orang yang akan dijadikan sebagai klien tadi. Mampu berkomunikasi, mampu menyusun narasi sebagai hasil komunikasi, menerapkan prinsip dan metodenya, lalu merancangnya dengan baik. Yang dengan 3 concern utama tersebut antara placemaking, regionalism, dan keduanya didasarkan pada partisipator, artinya regional sebagaimana dipahami oleh klien, bukan lalu kalau Jogja harus joglo gitu kan. Tapi kita mengajak bicara klien, gimana tuh supaya Anda merasa ini sudah di Jogja gitu. Dipasangi tugu mas, atau apa yang paling Anda rasakan kalau masuk ke Jogja gitu. Teman saya itu katanya, oh kroso kalau masuk Jogja, apa? Plat AB-nya banyak. Tuh, discuss for well buat participatory design. Participatory design adalah cara kita melibatkan, our way to involve actively. Jadi mereka bukan sekedar manduk-manduk itu, tapi actively involved. Karena tadi temanya sengaja dicarikan yang memerlukan keterlibatan itu, gitu kan. Kalau yang standarisasinya sudah baik, bukan berarti jelek, tapi ya sudah mapan, sudah jelas kok. Ya udah tinggal terapkan aja. A process that actively involves all stakeholders to ensure that the result meets everyone needs. Gitu. Jadi untuk meyakinkan bahwa hasilnya nanti akan sesuai dengan kebutuhan, dengan harapan, dengan ekspektasi dari pihak-pihak yang terlibat di situ. Dan untuk itu pihak tadi kan harus terlibat secara aktif. Gitu. Saudara kita yang di MIPA itu pernah membuat gedung besar yang tidak perlu partisipator, karena yang dibuat itu adalah rumah tikus. Yayasan marah-marah, rumah tikus 300 juta, rumahku aja nggak sampai segitu. Ini kan gue rasa gue praktikum. Nah, nanti Anda akan merumuskan bagaimana keinginan klien, kebutuhan dan harapannya, sehingga dapat menyusun kisah yang didasarkan pada itu untuk menghasilkan rancangan yang kreatif. Keterlibatan itu bisa bermacam-macam, gitu kan, dari yang paling aktif sampai yang paling pasif. Sebenarnya hampir semua rancangan kita itu melibatkan klien.
Tapi ada yang kliennya itu hanya memberi masukan, gitu kan? Design for the clients. The clients give information as an input of design. Gitu. I need a house in this size because my money is this much, and I think I will have 3 kids, and then they will grow up, and then each of them needs a room. And my wife loves cooking, so I need a spacious kitchen, and we love to have cats. So, selebihnya terserah Anda, gitu kan. Jadi itu klien memberikan informasi. Gitu. Ekstrem yang satunya adalah klien merancang semuanya. Ini mas sudah jadi, bikin yang kayak gini nih ya. Nah itu kadang ada juga klien yang seperti itu, gitu. Pernah ada mahasiswa baru lulus senang sekali dapat proyek rumah tinggal, kira-kira arsitek di Batu juga mulai dari rumah tinggal, tapi desainnya dari kliennya, denahnya dari kliennya. Nggak apa-apa, nanti Anda menciptakan bentuknya. Terus sesudah saya ketemu lagi, gimana? Ya diterima rancangan saya, cuma diganti pintu jendela sama atapnya. Itu kabeh. Ya denahnya dari dia, pintu jendela, atap kan tinggal tembok bata setengah batu tinggi 3 meter itu aja. Nah, in some cases, clients knows best, sehingga kita seperti jadi tukang gambar. Kita dibayar untuk menemani aja, gitu kan. Ada yang seperti itu, gitu. Atau seperti kampus sebelah itu yang saya juga pusing itu. Pokoknya ada pilar 5, tingginya 17 meter, selebihnya terserah kamu dah. Ketika saya tanya kenapa 5? Apa ya? Kayaknya karena kita ini Universitas Islam, Mas. Terus kalau 6 kan Universitas Iman ya. Nah, kadang itu tadi ada designing by clients. Klien itu sudah tahu semuanya, gitu kan, sehingga kita ya, tinggal ngikut aja, gitu kan. Awas kalau macam-macam, terus, ya nggak usah bayar aku, gitu ya. Nah, yang situasi yang mungkin kondusif adalah ketika kita berada di tengah, design with the clients, gitu kan. Kalau yang pertama kan design for the client, aku menangani sepenuhnya. Kliennya adalah yang memberikan masukan saja pada kita, dia tidak ikut merancang. Kalau yang kedua dia ikut memberikan, ini dibeginikan, beri saran, alternatif dan sebagainya, tapi kita tetap menjadi desainernya. Gitu. Nah, kita nanti akan banyak latihan tentang itu, how to deal with variety of clients. Gitu. Dan apa tuh yang disebut klien itu, yang bayari kita saja kok. Ketika kita merancang rumah, anaknya itu klien bukan? Tapi dia nggak bayar. Kalau kita merancang kampus, mahasiswanya klien bukan? Tapi kita nggak ketemu mahasiswa. Nah ini kita merancang yang ketemu itu. Sehingga kita bicara tentang types of clients. Klien itu ada, paling tidak itu ada 3 jenis. Gitu kan? Klien as the owner, yang punya properti, yang akan invest, yang akan bayari kita juga, gitu kan? Sehingga dia adalah orang yang nanti akan mendapatkan benefit dari fasilitas yang kita sediakan. Dia juga menanggung risiko. Buka toko, kalau tokonya nggak laku, dia yang kena, gitu kan? Atau karena dia invest di situ, gitu. Sehingga dia punya harapan, awas jangan lebih dari 3.000 meter persegi, seatnya jangan kurang dari sekian, gitu kan? Yang kedua, client as managers or operators. Klien sebagai manajer itu akan terlibat di dalam pengelolaan sehari-hari fasilitas tersebut. But she or he did not own that building. Pak Dekan itu mengelola semuanya yang ada di sini, tapi ini rumah dia bukan. Gitu kan? Dia nggak boleh jual itulah tampaknya. Bosan lah aku masih nakal-nakal terus, tak jual aja kampusnya. Misalnya kan nggak boleh gitu. Lalu yang ketiga adalah end users or customers, students, customers di cafe gitu, misalnya
pengunjung mall dan sebagainya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki, tidak berwenang mengubah, tapi menentukan berhasil tidaknya fasilitas itu, gitu kan? Ketika suatu fasilitas komersial itu tidak diminati, ya tumbang juga kan klien sang pemilik tadi, karena dia nggak bisa dapat revenue apa-apa, gitu kan? Manajer atau operatornya juga beringsatan mau mengelola seperti apa, gitu. Mau nongkrong mallnya angker gitu. Ada tower, office tower di Jakarta namanya Menara Saida itu yang nggak laku karena katanya berhantu, kantor pocong. Nah itu kan terlalu reputasi ya, gitu ya. Tapi si klien tadi orang-orang users atau customer itu tidak berminat untuk ke situ gitu, atau tidak berminat untuk menikmati fasilitas itu, maka ya tidak ada gunanya gitu. Pernah suatu ketika tahu TBY yang kemarin untuk pasar kangen di itu kan di depan itu ada panggung jelek sekali gitu kan, cuma atap seng gitu kan. Dan pemerintah ingin membuat fasilitas yang lebih baik, maka dibuatlah amphitheater. Ya, bagus kan, undang-undangan lebih keren dari punya kita gitu kan. Baru mau gali seniman ngamuk semua. Moh, alasan aja itu mau cari proyek gitu. Ya mesti proyek, namanya judulnya pekerjaan. Tapi bahwa mereka itu mencintai yang simpel tadi gitu kan. Kami itu cuma butuh yang simpel ini, kamu jangan gara-gara itu aja. Nah, akhirnya sesudah serangkaian protes, ini kegagalan untuk memahami klien gitu. Maka mereka akhirnya proyek itu dibatalkan gitu. Tapi ada juga bagian dari gedung itu yang sangat dicintai, bahkan yang punya juga nggak paham gitu. Ada selasar keliling gitu kan, keliling yang ruang pameran itu kan, galerinya itu. Dan kalau sore itu banyak yang latihan tari gitu. Mereka orang yang nggak jelas juga. Siapa yang latihan aku nih, saya tanya direkturnya. Butuh komplainnya kok gitu kan. Karena saking minatnya bahkan nggak izin nggak apa-apa gitu. Jadi ada yang arsitek tidak merancang tapi ternyata orangnya suka, ada yang sudah menurut arsitek dirancang dengan baik tapi ternyata dimusuhi gitu loh. Nah itulah situasi yang terjadi sehingga arsitek itu punya keterbatasan untuk tahu apa yang dimaui. Nah makanya kita juga latihan untuk memahami tadi. Nah studio kita EDS1 atau SDA1 itu adalah exercise untuk memahami berbagai ragam relasi dan bagaimana kita belajar dari relasi tersebut gitu. Sehingga ini tadi ada owner gitu kan, lalu ada manager atau operator, dan ada customer atau end user gitu. Dalam hal ini dosen, masing-masing dosen di masing-masing kelas akan bertindak selaku owner. Begitu. Sehingga dia memiliki harapan yang berkaitan dengan kinerja fasilitasnya, tapi dia tidak akan mengelola itu. Nah, Anda nanti diminta untuk mencari masukan dari orang yang berpengalaman untuk mengelola fasilitas serupa, serta customer yang akan menjadi pelanggannya gitu. Kira-kira gampangnya gini, kalau saya mau bikin kafe gitu kan, saya owner, saya bukan barista gitu, maka saya mungkin aja cuma sekedar kafe, tapi tolong dicek ya, ini yang bagus itu kafe untuk pelajar, keluarga, remaja, silahkan cek persaingannya, itu kan mungkin saja dia akan minta seperti itu. Saya sendiri nggak punya preferensi apa-apa, nggak punya kecenderungan yang mana-mana, tapi tolong Mas atau Mbak arsitek interview atau doing some small research to know what type of facilities is appropriate for my business. Gitu. Ya. Dan yang kedua adalah sebagai manajernya itu, ya barista tadi gitu kan, waiter yang akan mengelola ini. Oh, kalau pengen namanya cepat sampai ke sana maka jaraknya jangan lebih dari sini, alur masuk keluar masuk bahan mentahnya sebaiknya lewat sini. Itu owner mungkin nggak tahu itu. Atau kalau di rumah sakit maka para perawat, dokter, tenaga medis, para medis yang ada di situ kan mereka tidak memiliki rumah sakit itu, tapi paham betul. Atau di museum, para kurator itu tidak punya, atau galeri itu nggak punya. Tapi dia tahu betul bagaimana art job itu harus dibuat gitu misalnya. Atau yang belum nonton art job, soalnya tadi malam tutup gitu loh.
Nah itu contoh bagaimana si owner itu concern dengan facility-nya itu, tapi manajer dan operator sangat bergumul dengan keseharian itu. Nah Anda perlu untuk mendapatkan itu, dan yang terakhir adalah end user atau customer itu yang akan menjadi pelanggannya. Bayangkan kuratornya hebat itu kan, museumnya keren tapi nggak ada yang nonton arsipnya kan juga ngapain gitu kan. Sehingga perlu tahu, oh sekarang ini saya tuh kemarin kaget waktu ke ruangnya Karya Dolorosa Sinaga itu, isinya yang ada di situ itu mbak-mbak semua, gitu. Perempuan semua, hijaber semua. Sampai aku mau ngajak pulang istriku takut kan, kena kijolan. Waduh, saya mau masak cangkeng, itu loh. Nanti kan saya bisa dialmuk lah itu, tapi bahwa oh ternyata ada preferensi tertentu ya, atau mungkin karena sekitarnya itu instalasi yang serem-serem gitu kan, yang di situ kelip-kelip dari kertas perak itu kan, jadi menyenangkan gitu. Saya itu sampai berdiri di depan pintu itu nggak berani masuk, jangan-jangan ini khusus cewek, tak cari-cari tulisannya gitu kan. Nanti kalau ditegur ini buat cewek mas, iya saya juga buat cewek gitu kan. Nah, types of the project bisa juga macam-macam, apakah itu proyek komersial, proyek sosial, kultural, edukasi, dan sebagainya, itu kan kita juga perlu untuk memahaminya. Karena kalau proyek komersial, maka benefitnya itu duit, gitu kan, profit gitu. Tapi kalau layanan masyarakat, ya benefitnya adalah dia diminati oleh masyarakat untuk memanfaatkan itu. Kalau sudah bikin gedung besar dan ternyata tidak ada yang suka, ya jadi gagal tujuan-tujuan sosialnya gitu. Secara teknikal nanti kita bicara tentang scale and size, mungkin kita juga akan mendiskusikan atau dengan dosen mendiskusikan tentang tipe konstruksi. Kalau misalnya ingin dibangun bertahap gimana caranya gitu kan. Mereka yang bangun rumah sakit biasanya kalau duitnya terbatas bangun poli dulu. Poliklinik itu murah, artinya hanya kamar-kamar gitu aja dan bisa beroperasi. Nanti sambil dioperasikan kita mengumpulkan dana lagi untuk rawat inap, bedah dan sebagainya itu. Kalau ownership bisa juga menjadi milik swasta atau komunal. Nah, komunal ini tantangan yang paling besar kalau kita bicara partisipator ya, karena mereka itu adalah pemilik, manajer sekaligus pengguna gitu kan. Pengedar nggak usah, pengguna aja. Yang kedua adalah perkara placemaking itu. Kalau 3P dari placemaking itu maka kita bicara tentang place. Place itu bukan space gitu. Jadi space itu ruang kosong gitu kan. Place itu adalah tempat, artinya yang akan diduduki, yang memiliki daya tarik, memiliki karakter, itu place. Maka kalau iklan itu space for rent, nggak ada place for rent. Karena dia baru jadi place sudah digunakan gitu kan. Kalau space kan kosong gitu, sehingga ya bisa dijual, bisa disewakan gitu kan. Tapi sesudah Anda menghuninya, sudah Anda mengisinya dan merasa kerasan di situ, maka that's my place gitu kan. Come to my place gitu. Nggak come to my space gitu. Kamu di ruang angkasa ya. Sehingga ada people, bagaimana place itu terbentuk karena ada people, dan keduanya dihubungkan oleh partisipasi gitu. Sehingga dengan cara seperti itu, maka place making itu akan menjadikan place itu sebagai produk sekaligus proses. Ya lah, kalau tadi perlu untuk dihuni, kita membayangkan orangnya suka dan akan menikmati di situ, maka itu need some proses. Sebenarnya kita terpaksa untuk sepenggal aja, karena kalau Anda harus membuat beneran itu juga mahal sekali loh ya nanti. Ada universitas namanya Auburn, University of Auburn, yang mahasiswanya itu kalau mau bikin tugas itu bikin beneran. Dulu tokohnya namanya Samuel Mockbee itu. Itu. Sehingga dari masuk sampai lulus itu tugasnya satu. Tapi harus jadi. Dia biasanya bekerja sama dengan masyarakat, misalnya bikin skatepark gitu kan. Bukan bangunan yang gede-gede, itu skatepark yang lalu nanti masyarakat bisa memakainya dengan baik. Di pojoknya nanti ada yang jual minuman, hotdog dan sebagainya itu. Ada yang jual juga minat, laris ya. Itu luar biasa. I do respect that exercise, tapi ampun itu repotnya luar biasa juga itu. Nah itulah the real placemaking. Kita simulasi saja placemakingnya. Kalau dosennya mandor-mandor itu, kalau Pak Agus sudah bilang oke, bagus gitu, maka berarti oke. Gitu.
Saya mau bilang Pak Tino, nggak ada yang kenal kalau anak sekarang gitu. Nah ini kalau mau belajar nanti aspeknya, nanti Pak E sudah punya rekaman kerennya untuk teori placemaking, silahkan nanti diputar gitu. Rencana kuliahnya kita akan merancang bangunan dengan 1-3 lantai kurang lebih itu. Luas lantainya 500 sampai 1.500. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, karena pengalaman tahun kemarin ada yang sampai 3.000, tapi ada juga yang cuma 200, itu kan bandingannya susah gitu kan. Sehingga segitu itu. Dan luas lahannya terserah, karena nanti ada yang bikin di perkotaan yang padat, ada yang di pinggir kota atau bahkan di luar kota yang cenderung lebih longgar, itu silahkan nanti disesuaikan dengan owner tadi, dosen sebagai owner gitu. Ini sekilas tentang tahapannya, jadi Anda mengidentifikasikan kebutuhan dari beragam klien tadi, lalu memahami perilaku dan aspirasinya, lalu disusun dalam naratif. Naratif itu artinya rangkuman yang meliputi keseluruhan dari gambaran masa depan tadi. Dan kita lalu mengajukan program ruangnya, mengaitkan ruang dengan lokasinya, dan mengembangkan rancangan di situ. Berikutnya nanti kita menguji itu, kembalikan kepada kliennya, wahai Bapak, Ibu, gitu kan, ada masukan, gitu kan, sehingga proses itu paling tidak pernah berulang sekali, gitu. Idealnya itu ya bisa puluhan kali, gitu. Tapi kalau kita segitu nanti nggak lulus-lulus, gitu. Sehingga sekali aja lah, 2 kali aja lah, gitu. Hari ini kita akan introduction term of reference. Nanti habis ini Anda segera split di kelas masing-masing untuk mendapatkan gambaran dari dosennya tentang fasilitas yang akan dikembangkan, batasan dan lingkupnya. Lalu berikutnya nanti pada hari Rabu dosen akan memberikan masukan atau mendiskusikan dengan Anda tentang lecture as owner tadi, apa-apa yang akan dikembangkan. Lalu Anda merumuskan, oh kalau mau merancang yang seperti ini, maka yang saya usulkan sebagai klien operator ini, sebagai end user ini, gitu. Misalnya mau bikin kafe, berarti saya perlu ketemu barista dan waiters, gitu kan. Lalu di sininya saya ketemu dengan mahasiswa yang sering nugas di situ, gitu. Misalnya itu kan, lalu mengusulkan itu. Nanti di hari Senin berikutnya kita akan mengundang arsitek praktisi yang Pak Barito kemarin mengundang Mas Judi gitu, yang banyak menghasilkan rancangan-rancangan keren dari hasil partisipasi seperti itu. Sementara kita juga punya beberapa rekaman dari tahun-tahun sebelumnya yang juga tidak kalah menariknya. Ini kampung kunernya Kamil Muhammad sudah selesai dan akan segera beroperasi. Nah, Kamil kita undang 2 tahun yang lalu. Lalu teknik dan metode gimana sih caranya itu nanti kita siapkan. Lalu Anda menyiapkan entah kuesioner, entah panduan atau apa untuk gimana ya nanya itu, apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu dipahami. Anda lalu sharing with client, manager dan operator yang kelompok klien yang kedua tadi dan kelompok klien yang ketiga, lalu menyusun input-input dari mereka serta mengusulkan, oh ya inovasi itu artinya yang lebih baik itulah art space yang keren itu kalau kayak gini loh, menurut masukan dari klien ternyata gitu kan. Paling asik itu kalau gini misalnya, atau paling diminati itu, atau paling memungkinkan kreativitas dari kurator kalau begini. Pernah saya tanya kurator berkali-kali, nek arep nggawe art space menurutmu piye ta? Pokoknya orang kayak langit-langit loh, wah kalau toh dibuat tak jebol nanti gitu, karena dia suka bikin yang skalanya mbuh. Nah kadang saya nggak membayangkan loh, saya kira warna atau apa style apa enggak, dan nanti cuma bilang pokoknya kayak ceiling nggak jebol. Galak mana ini kurator kok galak, kura-kura kotor.
Lalu kita menyusun user requirement, orang-orang itu tadi harapan-harapannya seperti apa toh, gitu kan. Lalu ada recording session untuk lecture request backend. Sesudah itu Anda bereksplorasi dengan lokasi di minggu kelima dan keenam, menyusun site analysis, mengembangkan rancangan, saya kira relatif standar di sini, gitu. Preparing presentation for mid semester juri, dan Anda memahami lebih lanjut tadi tentang regionalisme, tentang karakter-karakter setempat itu seperti apa dan menerapkannya. Menyusun building form, spatial organization sehingga menjadi lengkap gitu. Kurang lebih pada saat UTS Anda diharapkan menyelesaikan itu ada engagement, keterlibatan kita, menyusun requirement-nya, memahami site-nya sampai ke design ideas yang sudah cukup konkret gitu. Nah, pada minggu ke-9, Anda mengembalikan itu kepada klien. Artinya, sesudah mendapat masukan dari juri, artinya dari dosen itu dikembalikan ke klien. Ini boleh dimaksud keren itu. Cool, man. Gitu. Pokoknya saya bikin ruangnya yang cool, pasang AC di mana-mana. Itu menggigil, bukan cool. Malah meriang nanti pulang-pulang. Gitu. Nah, lalu Anda melakukan perbaikan akhir berdasarkan masukan tersebut sehingga cocok antara apa yang diharapkan dengan yang dikembangkan. Gitu. Tahu bentuk, ruang, bisa menerapkannya di tapak, paham building material, struktur, dan konstruksinya. Nah, sedikit ini sebenarnya nanti kita masih akan refine lebih lanjut lagi. Seringkali kita sebagai arsitek itu tidak terlalu sensitif dengan budget. Padahal ketika ketemu klien itu mesti piro, gitu kan, wani piro, gitu kan. Karena dia akan invest, gitu kan. Sehingga kita perlu untuk memberikan gambaran. Nah, ada dua cara bisa memahaminya secara keseluruhan atau pahami bagian yang paling spesialnya. Ini yang paling menentukan mahal tidaknya. Seorang arsitek masjid sepuh yang sangat senior itu pernah diminta mereview Masjid Agung Surabaya. Pulang-pulang saya tanya, apa yang dikritik Pak? Menaranya saya minta satu aja. Itu mahal sekali. Masa pasang menara 4 itu? Satu kan sudah kelihatan. Nah itu ternyata dia concern dengan itu. Ada yang dari Bandung? Di Bandung itu ada Masjid Agung, menaranya pokoknya 99 meter. Karena itu nama suci. Menurut mereka itu bagian dari holy architecture. Dan disemprit sama KKOB, otoritas bandara. Nggak boleh pesawat nyangkut kalau segitu itu. Ya malaikat juga nyangkut nanti. Terus kecewa. Tapi kita itu harus tetap memperjuangkan bahwa 99 ini penting gitu kan. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Kan bangunan itu nggak hanya yang kelihatan toh, gitu kan. Terus yang pancang di bawah itu kan juga bangunan. Ngitungnya aja kita mulai dari bawah. Oh iya itu sudah berkurang 30 meter itu yang pancangnya. Cerdas itu. Nah ini contoh ketika ditolak karena ada constraint tertentu itu ya kita arsitek yang cerdas bisa bersiasat ya. Ini tetap 99 loh. Cuma yang nggak kelihatan itu 30 meter. Oke, dan sesudah mendapat masukan, kita memiliki perhitungan yang cukup rasional, maka ya selesai tugas kita merancang, melaporkan dengan baik. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan.